Penatuamu telah menggunakan kekuatan pohon emas sekali sebelumnya untuk mendukungnya dan Penatua Suan dalam mengendalikan Ditian. Pada saat ini, kekuatan pohon emas digunakan sekali lagi untuk melindungi seluruh kota dan untuk membantu para prajurit kota Shrek pulih. Jumlah energi yang dikonsumsi oleh upaya ini dari pohon emas sangat mencengangkan. Pertempuran belum berakhir, dan pasukan Beast Soul Jiwa tetap di luar kota. Mereka masih mengisi ke dinding seolah-olah mereka tidak merasakan kelelahan, dan energi pohon emas terus dihabiskan. Ini juga berarti bahwa Penatua Mu dan Penatua Suan menarik lebih sedikit energi dari pohon emas di pihak mereka, dan ini juga berarti mereka akan menyegel Ditian untuk periode waktu yang lebih singkat. Itu adalah metode putus asa untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa mempertimbangkan konsekuensi, solusi yang mereka hanya bisa beralih ketika mereka tidak punya pilihan lain. Penatua Song melayang di udara dan merasakan kekuatan jiwanya beregenerasi ketika dia menatap ke langit dan bergumam, jika pohon emas digunakan seperti itu sekali lagi, kita mungkin tidak lagi dapat mempertahankan segel itu di langit. Melepaskan energi pohon emas secara langsung memengaruhi segel di langit. Riak cahaya di langit sekarang tampak lebih kuat dari sebelumnya, seolah-olah perjuangan Ditian telah menjadi jauh lebih intens. Perlindungan ini hanya akan memungkinkan prajurit Shrek untuk bertahan selama 2 hingga 4 jam lagi. Tapi bagaimana dengan sesudahnya? Orang-orang senior Shrek Academy merenungkan masalah ini, dan hampir tanpa harapan. Tiba-tiba, Valkyrie Douluo, Xian Liner menunjuk ke arah tertentu dan bertanya, "Bu, lihat, apa itu?" Dia menunjuk ke arah barat laut. Dia tinggi di langit, sehingga dia bisa melihat dengan jelas, dan meskipun malam itu gelap, lampu hijau gelap yang bersinar samar dari arah itu jelas dan melotot. Rona hijau gelap itu diwarnai merah tua dan putih, dan tampak sangat drifty dan cepat berlalu ketika mereka bergerak menuju kota Shrek. Titik-titik ini masih sangat jarang dan tersebar pada awalnya, tetapi mereka dengan cepat bertambah jumlahnya dalam bidang penglihatannya. Mereka menjadi padat dan kompak saat mereka berjalan menuju kota Shrek, dan meskipun mereka tidak bergerak sangat cepat, mereka pasti bergerak menuju kota Shrek. Apa itu? Apakah mereka bala bantuan kita? Penatua Song memusatkan perhatiannya pada lampu-lampu itu. Malam itu gelap, dan lampu-lampu itu masih agak jauh, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas. Xian Liner memaksakan tawa dan menjawab, "Satu-satunya harapanku adalah hal-hal itu bukan bala bantuan untuk pasukan bis-bis." Pasukan binatang buas tampaknya tidak merasakan kedatangan para tamu yang tidak disukai itu, karena cahaya keemasan yang tiba-tiba muncul dari kota Shrek menyebabkan gangguan di antara mereka. Lord Beruang, Raja Setan Segudang Iblis, Raja Scarlet, dan binatang buas kuat lainnya sedang menyerang cahaya keemasan itu dengan setiap ons kekuatan mereka. Ada beberapa dari mereka sekarang, dan tidak butuh waktu lama sebelum banyak warna berbeda menghiasi cakrawala di kejauhan. Xian Liner dengan cepat turun kembali ke kota. Dia mengambil alat jiwa teleskopik dan kemudian menatap ke arah barat laut lagi, dan wajahnya dengan cepat menjadi pucat mengerikan. "Apa itu? Katakan padaku, apa yang lebih buruk dari penghancuran total kota Shrek?" Penatua Song tertawa getir ketika dia berbicara. Xian Liner tertegun sejenak. "Aku bisa melihat kerangka, Jiangxi, penunggang kuda tanpa kepala, dan banyak makhluk aneh dan aneh yang berbeda. Mereka tampak seperti Gereja Roh Kudus." Penatua Song juga terkejut. Jika Gereja Roh Kudus campur tangan pada saat seperti ini, mereka pasti tidak ada di sini untuk membantu kota Shrek. Kota Shrek saat ini dikepung oleh pasukan besar binatang buas, dan Gereja Roh Kudus hanya akan memiliki satu tujuan jika mereka ada di sini, mereka ingin mendapatkan hasil yang tidak adil dari pertempuran ini. Ada sejumlah binatang buas spektakuler yang tewas di medan perang, dan sejumlah besar prajurit kota Shrek juga tewas. Roh-roh dan mayat-mayat itu selalu menjadi yang paling disukai Gereja Roh Kudus. Itu tidak benar. Jika mereka ada di sini untuk mendapat manfaat yang tidak adil, mereka tidak akan muncul begitu cepat. Mereka akan menunggu sampai kedua belah pihak menderita kerugian besar sebelum bergerak sehingga mereka dapat memaksimalkan keuntungan dan keuntungan mereka. Selain itu, mereka harus mengalahkan gelombang buas yang kuat ini. Gereja Roh Kudus tidak bisa sebodoh itu. Mungkinkah mereka tidak takut dengan binatang buas yang menyerang mereka?
Xian Liner penuh dengan keraguan dan kebingungan. Ekspresi Penatua Song sungguh-sungguh ketika dia berkata, kecuali gereja Roh Kudus ada hubungannya dengan gelombang buas ini dari Great Star Do Forest, mungkin ini sudah menjadi pengaturan mereka sejak awal. Xian Liner membentak ibunya dan berkata, Bu, spekulasi Anda terlalu menakutkan. Namun, binatang buas bintang besar Do Forest harus membenci gereja Roh Kudus lebih daripada membenci kita. Bagaimana bisa makhluk-makhluk itu bekerja bersama mereka? Petik 2. Penatua Song menghela nafas dan berkata, tidak masalah apakah tebakanku menakutkan atau tidak. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah pasrah pada nasib. Petik 2. Kubah cahaya keemasan pohon emas menjadi semakin lemah, dan penguasa jiwa Shrek telah pulih hingga sekitar 50% dari energi fisik dan kekuatan jiwa mereka. Mereka memiliki kesempatan lain dalam pertempuran ini, tetapi bisakah mereka benar-benar melihat cahaya di ujung terowongan? Tepat pada saat ini, pasukan Beast Soul akhirnya menemukan masa tamu yang tidak disukai yang datang dari barat laut. Individu kuat Shrek Academy yang melayang dan menonton di udara menghela napas lega ketika mereka melihat reaksi jiwa binatang. Satu pak binatang buas dipisahkan dari bagian belakang pasukan besar di luar tembok kota barat dan utara dan menyerbu para tamu yang tidak disukai itu. Rupanya, para tamu yang tidak disukai itu tampak galak dan tidak ramah pada mereka. Penatua Song tiba-tiba mengangkat suaranya dan berteriak di langit, bala bantuan kami ada di sini. Tunggu sebentar, semuanya. Kemenangan sudah di depan mata. Suaranya sangat keras, dan gelombang suara bergema di setiap sudut kota Shrek. Dia melonjak melalui langit ketika dia berbicara, berubah menjadi Hauhado Godly Hawk sekali lagi, dan terbang menuju Bear Lord. Orang lanjut usia memiliki pengalaman dan kebijaksanaan paling banyak. Untuk sementara mengabaikan fakta bahwa Penatua Song adalah individu terkuat di kamp kota Shrek untuk saat ini, tanggapannya yang tenang pada saat yang genting untuk memanfaatkan para tamu yang tidak disukai ini sehingga dia dapat menggembleng para prajurit Shrek menciptakan efek yang sangat penting. Pada titik ini, para prajurit kota Shrek semuanya kelelahan dan kelelahan. Golden Tree hanya bisa membantu mereka memulihkan sebagian kekuatan fisik dan kekuatan jiwa mereka, tetapi itu tidak bisa menghilangkan kelelahan dan pikiran mereka yang lelah. Apalagi yang lebih baik untuk meningkatkan moral selain bala bantuan. Bala bantuan berarti harapan, harapan untuk bertahan hidup. Perlindungan pohon emas diam-diam menghilang, dan pertempuran meletus sekali lagi setelah jeda sementara itu. Master Jiwa Shrek telah berhasil memulihkan sebagian dari kekuatan mereka melalui kekuatan pohon emas, dan mereka sepertinya telah disuntik dengan steroid saat semangat mereka berkembang. Koordinasi dan kerja tim yang tampaknya telah hilang karena kelelahan dan kelelahan tampaknya kembali, dan para prajurit berhasil menekan binatang buas ke titik di mana mereka tidak dapat mengisi ke atas tembok kota. Ini adalah kekuatan pertempuran yang dibawa oleh semangat, kata bala bantuan telah menyalakan kembali api di hati semua orang. Gerombolan binatang buas yang telah berpisah dari tentara bentrok dengan masa tamu aneh yang tidak disukai di kejauhan. Kedua belah pihak mulai bertarung, tetapi mereka cukup jauh, dan tidak banyak yang bisa dilihat dengan jelas. Namun, semua orang bisa melihat sinar cahaya bersinar di sana-sini, dan binatang buas jelas melepaskan berbagai keterampilan jiwa untuk melawan para tamu yang tidak disukai itu. Lampu-lampu berkelap-kelip yang datang dari para tamu yang tidak disukai di kejauhan dengan cepat padam, tetapi mereka tampak seperti gelombang binatang ketika mereka menyerang kota, ada begitu banyak dari mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum gerombolan makhluk buas itu diserbu, dan masa tamu yang tidak disukai mulai mengambil langkah ketika mereka menuju kota Shrek. Xian Liner membantu ibunya melawan binatang buas sementara dia mengawasi para tamu yang tidak disukai itu di kejauhan. Bala bantuan. Apakah mereka benar-benar bala bantuan? Bagaimana makhluk-makhluk spektral itu menjadi bala bantuan bagi kota Shrek? Tapi mereka jelas bertarung dengan pasukan binatang buas. Bagaimana lagi kekuatan-kekuatan ini dapat dijelaskan selain bahwa itu adalah bala bantuan? Lolongan Furious bisa terdengar terus-menerus dari dalam tentara jiwa binatang. Perintah turun dari hewan-hewan jiwa peringkat tinggi, dan tentara tidak memisahkan pasukan lagi untuk melawan para tamu yang tidak disukai itu. Mereka terus menyerang kota Shrek dengan arogan dengan segala yang mereka miliki.
Pasukan makhluk spektral yang sangat besar semakin dekat, dan mereka dengan cepat tiba di dekat tepi pasukan Beast Soul. Untungnya, malam itu gelap, dan tentara kota Shrek tidak bisa melihat apa-apa saat mereka bertarung di tembok kota. Mereka hanya bisa melihat titik-titik cahaya. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang tahu siapa yang datang untuk memperkuat mereka dan dari mana mereka berasal. Namun, semua orang memiliki banyak iman dan kepercayaan pada kata-kata Penatua Song, dan mereka juga mempercayainya karena mereka mendambakan bala bantuan untuk sampai terlalu banyak di hati mereka. Tentara spektral mulai melancarkan serangan. Titik masuk mereka sangat kebetulan, mereka menyerang dari posisi antara front barat dan utara pada awal pertempuran. Jiwa binatang di kedua front ini masing-masing dipimpin oleh Myriad Demon King dan Scarlet King, dan mereka pasti akan melawan jika mereka diserang. Namun, mereka saat ini sedang mengepung kota dengan kekuatan penuh mereka, dan mereka tidak memiliki banyak koordinasi di antara mereka. Kekuatan eksternal ini benar-benar telah memaksa jalan jauh ke dalam jajaran binatang buas itu. Jiwa binatang di belakang tentara relatif lebih lemah. Kebanyakan dari mereka adalah jiwa-jiwa 10 tahun dan 100 tahun. Pasukan spektral menerjang melalui pasukan binatang buas seperti pisau panas melalui mentega. Tanda pisah. Pada saat ini, ada 9 gerbang hitam pekat besar yang terletak sekitar 20 km barat laut kota Shrek yang tidak bisa dilihat siapapun, dan gerbang ini memacu makhluk-makhluk spektral terus-menerus. Ada kerangka, liches, dan penunggang kuda tanpa kepala yang menakutkan di antara makhluk-makhluk spektral ini. Kadang-kadang, akan ada makhluk besar seperti kekejian yang memiliki kekuatan bertarung yang menakutkan, tetapi tidak ada makhluk yang lebih kuat dari entitas itu. Ada mata vertikal emas merah tua yang diposisikan di langit di tengah dan di belakang 9 gerbang, mata berkedip dengan cahaya menakutkan dan dingin. Murid mata vertikal ini sepenuhnya putih seperti salju, dan warna abu-abu mematikan memenuhi ruang di sekitarnya. Ada garis-garis warna emas merah dengan pola matahari di sekitar warna abu-abu itu. Mata vertikal ini memancarkan undulasi spiritual yang intens. Mantra berbunyi bisa terdengar ketika lampu emas merah berubah menjadi pola yang menghubungkan 9 gerbang bersama sehingga mereka bisa dibuka terus-menerus. Eye of the Asura, jiwa sejati tubuh bela diri. Ya, Huo Yuhao ada di sini. Dia telah kembali ketika Shrek City paling membutuhkan bala bantuan. Dia telah tiba sebelum malam, tetapi dia tidak bergegas menuju kota Shrek begitu dia mencapai itu. Dia bisa dengan jelas melihat apa yang terjadi pada Shrek City yang tinggi di langit dari kejauhan. Huo Yuhao tidak tergesa-gesa dan impulsif ketika dia menyaksikan binatang buas yang menakutkan itu, dan dia tidak turun untuk membantu kota Shrek meskipun emosinya bergolak. Dia sangat jelas bahwa meskipun dia telah menjadi jiwa sage, dan dia jauh lebih kuat dari jiwa-jiwa yang khas, dia toh masih sendirian. Bisakah dia berurusan dengan pasukan yang luar biasa dari binatang buas sendirian? Dia tidak bisa, dan dia akan memiliki peluang yang sangat tipis untuk mengisi dalam Shrek City dan bertemu dengan teman-temannya, dan melakukan itu tidak akan membantu situasi. Membunuh beberapa binatang buas dari luar tidak akan menyelesaikan masalah kota Shrek sama sekali, jadi dia harus memikirkan cara lain untuk menyelesaikan situasi mengerikan kota Shrek. Oleh karena itu, dia mulai bersiap setelah mempelajari situasi dengan hati-hati, bersiap untuk necromancy. Huo Yuhao sangat jelas bahwa menggunakan necromancy dan memanggil makhluk spektral ke benua Douluo adalah kemampuan seorang master roh jahat di mata semua orang. Namun, dia tidak bisa diganggu dengan reputasinya pada saat seperti ini, dan membantu Shrek keluar dari pengepungan mereka lebih penting daripada hal lain di dunia. Dia memulai mantra necromantiknya. Dia mengandalkan kekuatan spiritualnya yang tangguh dan melepaskan salah satu mantra necromantik terkuat yang telah ditinggalkan oleh Calamity Necromancer Electrolux pada jejak spiritualnya, Spectral Calamity. Dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuh dari Spectral Calamity karena dia tidak cukup kuat, jadi dia hanya bisa memanggil makhluk-makhluk spektral yang relatif lebih lemah. Dalam keadaan seperti itu, mereka adalah batas yang bisa dia raih dengan kekuatannya saat ini. Gerbang hitam besar itu terbuka satu demi satu dan terhubung ke Demiplan yang ditinggalkan Electrolux untuknya.
Huo Yuhao mulai mengendalikan dan memerintahkan makhluk-makhluk spektral itu ketika mereka muncul, satu demi satu. Dia tidak memobilisasi pasukan spektralnya begitu mereka muncul. Tentara spektral membutuhkan waktu untuk menumpuk, dan ketika hari masih cerah, dia takut pasukan spektralnya akan menyebabkan kekacauan dan kepanikan di kota Shrek ketika mereka muncul di medan perang. Karena itu, ia menunggu sampai malam tiba dan langit benar-benar gelap, sehingga tidak ada yang bisa melihat dataran dengan jelas dari kejauhan. Baru pada saat itulah Huo Yuhao memerintahkan pasukan spektral bahwa Spectral Calamity telah memanggil ke arah kota Shrek. Huo Yuhao telah berubah menjadi mata Asura, dan dia telah melepaskan kekuatan spiritual sebanyak yang dia bisa. Dia mengandalkan Demiplan yang ditinggalkan Electrolux baginya untuk memanggil banyak makhluk spektral dalam waktu singkat. Huo Yuhao mengerti bahwa pasukan spektralnya tidak akan cocok untuk pasang binatang buas ini karena dia tidak bisa memanggil makhluk spektral tingkat atas. Namun, apa yang harus dia lakukan sekarang adalah membeli waktu untuk Shrek, dan dia harus menunda dan melukai pasukan Beast Soul sebanyak mungkin. Hanya dengan begitu dia bisa menciptakan peluang bagi Shrek untuk bertahan hidup. Metode ini jauh lebih bermakna dan praktis daripada hanya melemparkan dirinya ke medan perang. Seperti yang diprediksi Huo Yuhao, pasukan spektralnya muncul pada waktu yang paling tepat karena perhitungannya yang cermat. Pasukan bala bantuan ini datang sangat tiba-tiba tetapi pada waktu yang tepat. Huo Yuhao berhasil menyemangati dan membangkitkan kembali semangat kota Shrek. Lebih jauh lagi, seperti keberuntungan, dia telah memobilisasi pasukan spektralnya tepat ketika pohon emas menyembuhkan prajurit kota Shrek. Situasi mengerikan kota Shrek langsung sangat diperbaiki. Tanda pisah. Di bagian depan timur, tembok kota telah ditembus, tetapi para penguasa jiwa tipe bumi dengan cepat memperbaikinya. Pertempuran masih di puncaknya. Huo Yuhao memilih untuk masuk dari barat laut karena dia menemukan bahwa biji terlalu mahir dalam penyembuhan di front selatan. Meskipun dia tidak tahu dia adalah Emerald Swan, yang berada di peringkat nomor 4 di antara 10 binatang hebat, dia tidak mau menghadapi musuh seperti itu. Makhluk-makhluk spektralnya tidak takut mati, dan tugasnya yang paling penting adalah menangani sebanyak mungkin kerusakan pada pasukan makhluk buas jiwa. Tentara spektral Huo Yuhao akan mencapai efek yang jauh lebih kecil jika ia menyerang bagian depan biji. Tentara spektral aneh Huo Yuhao meledak ke medan perang. Sebagian besar dari mereka adalah tentara kerangka dan Jiangxi, yang merupakan mayat hidup tingkat rendah. Namun, meskipun mereka dianggap tingkat rendah, mereka masih kuat. 2 atau 3 mayat hidup yang ditumpuk bersama-sama memiliki kekuatan bertarung yang sebanding dengan 10 tahun jiwa buas. Para undead lainnya, seperti penunggang kuda dan kekejian tanpa kepala itu, dianggap sangat ganas dalam pertempuran. Selain itu, mayat hidup ini jauh lebih takut pada kematian daripada bahkan binatang buas, dan mereka tidak tahu apa itu rasa sakit dan ketakutan. Yang mereka pedulikan hanyalah menyerang secara manual. Dalam keadaan seperti itu, situasinya secara bertahap berkembang ke arah yang bermanfaat bagi kota Shrek. Tentara spektral Huo Yuhao dengan cepat dihabiskan, tetapi makhluk mayat hidup terus-menerus muncul dari belakang. Pada saat ini, seluruh pasukan spektral telah menyerbu ke medan perang, dan tampaknya tak ada habisnya ketika mereka menyerang dengan marah ke arah barat laut. The Scarlet King dan Myriad Demon King telah menyadari di mana masalahnya pada saat ini, tetapi mereka masih harus berurusan dengan para penatua dari Paviliun Dewa Laut. Setiap penatua tunggal dari Paviliun Dewa Laut adalah seorang veteran pertempuran, usia mereka telah memberi mereka banyak pengalaman, dan membuat mereka cukup tangguh. Meskipun mereka bisa melihat dari mana bala bantuan mereka berasal dari langit, tidak masalah mengapa para tamu yang tidak disukai ini ada di sini sekarang. Musuh dari musuh mereka adalah teman mereka. Saat ini, pasukan binatang buas adalah ancaman terbesar bagi kota Shrek. Oleh karena itu, mereka mencoba yang terbaik untuk menyibukkan dan menahan binatang buas yang kuat itu sehingga mereka tidak bisa mengarahkan pasukan binatang buas itu, dan agar mereka tidak ikut serta dalam pertempuran melawan makhluk mati. Tanda pisah. Mata Asura bergetar dan akhirnya turun dari langit, mendarat di tanah saat kembali ke sosok asli Huo Yuhao. Gerbang hitam menutup satu demi satu, kekuatan spiritual Huo Yuhao hampir sepenuhnya habis.
Dia tidak punya pilihan selain untuk menghentikan Spectral Calamity. Huo Yuhao masih merasa sedikit takut ketika dia menatap pasukan undead yang sangat besar. Dia tahu bahwa tubuhnya tidak dapat mengimbangi kekuatan spiritualnya saat ini. Jika dia menggunakan mantra necromantik ini sebagai titol Douluo, dia mungkin akan lebih menakutkan daripada tuan jiwa jahat manapun, karena dia akan memiliki pasukan mayat hidup yang benar-benar tak ada habisnya. Jika dia bisa memiliki mayat hidup yang kuat seperti liches dan naga tulang, dia bisa secara langsung mengubah makhluk hidup menjadi mayat hidup setelah kematian, dan dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung melawan musuh yang kuat. Pikiran ini menghilang begitu muncul di benak Huo Yuhao. Mengejar kekuatan dan kebesaran membuatnya bersemangat sesaat, tetapi dia berkeringat dingin pada saat berikutnya, karena dia ingat sesuatu yang pernah dikatakan Electrolux kepadanya. Electrolux telah memberitahunya bahwa dia tidak bisa mengandalkan kemampuan kuat ini untuk mengendalikan mayat hidup. Jika tidak, bencana dan pertumpahan darah akan menimpa benua jika Huo Yuhao kehilangan kendali atas pasukan mayat hidupnya. Itu adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Huo Yuhao menyilangkan kakinya dan duduk. Dia mengalihkan pandangannya ke dalam dan menarik cincin jiwanya ke tubuhnya. Setelah cincin rose gold dan red soul terakhir memasuki tubuhnya, ia menjadi sepenuhnya transparan, sebelum ia menghilang ke udara, begitu saja. Kekuatan spiritual material beton memungkinkan cincin jiwanya jutaan tahun dari Skydream Ichewom untuk berevolusi sekali lagi. Imitasi telah menjadi bagian dari kemampuan bawaannya, dan meskipun kekuatan rohaninya hampir seluruhnya dihabiskan, imitasi masih akan secara alami melindunginya. Huo Yuhao tidak bisa memikirkan berapa banyak kerusakan yang dapat dilakukan pasukan undeadnya terhadap pasukan Beast Soul. Prioritas utamanya saat ini adalah memulihkan kekuatan spiritualnya secepat mungkin sehingga ia dapat terus bekerja keras untuk mempertahankan kota Shrek. Tanda pisah. Biji bisa melihat apa yang terjadi di front barat laut, tapi dia tidak bisa meninggalkan sisinya sendiri karena mereka membutuhkan perlindungannya. Intel beralih dari bis-bis ke bis-bis dan akhirnya ke dia, dan dia dengan cepat menemukan detail tentang apa yang terjadi. Wajah Anggun Emerald Swan menjadi pucat. Dari mana datangnya pasukan mayat hidup ini? Apakah mereka dikendalikan oleh manusia? Jika demikian, seberapa menakutkankah itu? Dia merasakan hatinya sakit saat dia menyaksikan binatang buas mati satu demi satu. Kerugian mereka jauh melebihi perkiraan mereka sebelumnya. The Beast God Ditian tahu bahwa Shrek akan sulit dihadapi. Oleh karena itu, dia secara pribadi terlibat dalam pertempuran sesegera mungkin sehingga dia bisa mengambil kekuatan pertempuran paling ganas Shrek secepat mungkin. Jiwa binatang buas tidak sepenuhnya tertutup dari dunia. Paling tidak, mereka tahu tentang kematian Penatuamu. Namun, kekuatan tersembunyi Shrek masih melebihi penilaian mereka. Roh Penatuamu masih ada, dan dia telah bekerja sama dengan Penatua Suan untuk menyegel Ditian. Ini telah membuat pasukan bis-bis menjadi pemimpin, dan mereka hanya bisa bertarung secara independen dalam hal memerintah sesama bis-bis. Bukan itu saja, peluru meriam jiwa stasioner yang ditembakkan dari kota Shrek membawa rasa sakit yang tak terbayangkan dan kerusakan pada pasukan binatang buas. Banyak binatang buas, bahkan binatang buas tingkat atas, tidak tahu apa yang terjadi sebelum mereka berubah menjadi debu. Beberapa ribu peluru meriam jiwa stasioner. Kerang ini telah menyebabkan lebih banyak kerusakan dan cedera pada binatang jiwa daripada pertempuran garis depan. Lebih dari 1 juta jiwa buas tinggal di Great Stardew Forest, tetapi kebanyakan dari mereka berusia antara 10 hingga 100 tahun, sementara beberapa bahkan tidak bisa dianggap sebagai makhluk buas jiwa. Kali ini, meskipun binatang jiwa Great Stardew Forest telah mengerumuni, mereka hanya memobilisasi sekitar 400.000 binatang jiwa. Di antara mereka ada lebih dari 300.000 jiwa-jiwa yang memiliki antara 10 hingga 100 tahun budidaya. Tapi sekarang, berapa banyak Beast Soul yang tersisa? Ada kurang dari 200.000 jiwa buas yang tersisa, yang berarti lebih dari 40% tentara jiwa buas telah tewas di medan perang. Mereka hanya menyerang satu kota manusia. Kota Shrek tidak dianggap sebagai kota berskala besar, seperti ibu kota berbagai kekaisaran, tetapi telah menyebabkan begitu banyak kerusakan pada binatang jiwa Great Stardew Forest.
Lebih dari 100.000 binatang buas jiwa yang telah mati meninggal karena cangkang meriam jiwa yang diam itu. Pada saat ini, tanah datar di sekitar kota Shrek dipenuhi dengan bangkai binatang buas. Beberapa cincin jiwa telah padam karena waktu, tetapi cincin jiwa baru keluar dari jiwa-jiwa binatang lain yang baru saja mati. Jadi bagaimana jika mereka menang dalam pertempuran ini? Mungkinkah mereka masih masuk ke dunia manusia seperti yang mereka bayangkan di awal sehingga mereka bisa melemahkan manusia sebanyak mungkin? Itu tidak mungkin lagi. Biji jelas bahwa bahkan jika mereka memenangkan pertempuran ini, binatang buas tidak akan mendapat banyak keuntungan dari kemenangan ini. Lagi pula, tidak ada banyak di dunia manusia yang diinginkan oleh makhluk buas. Jiwa binatang hanya berjuang untuk bertahan hidup. Tapi apa yang akan mereka lakukan setelah pertempuran ini? Apakah mereka akan terus berjuang? Kecuali mereka tidak ingin hutan bintang besar Do bertahan, terus bertarung hanya akan menyebabkan kematian dan kehancuran mereka sendiri. Ditian sangat kuat, tapi dia tidak bisa melawan seluruh dunia sendirian. Akademi Shrek memiliki cara mereka untuk membatasi dirinya, tetapi apakah kekaisaran lain di benua Douluo tidak memiliki metode serupa? Oleh karena itu, bahkan jika binatang buas dapat memusnahkan kota Shrek, binatang buas bintang besar Do Forest hanya bisa mundur kembali ke hutan. Pasang binatang buas ini menjadi tidak berarti setelah kerugian mereka berjumlah lebih dari 40% dari total kekuatan mereka. Mereka tidak melemahkan manusia. Sebagai gantinya, manusia memberikan pukulan hebat pada kekuatan yang terakumulasi selama 10.000 tahun oleh Great Star Do Forest. Apa yang saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Biji hilang. Dia hanya bisa memerintah saudara-saudaranya ketika dia melepaskan keterampilan jiwa penyembuhan satu demi satu sehingga dia bisa menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa rekan senegaranya. Tentara mayat hidup masih berjuang. Pertempuran mereka melawan binatang buas adalah seperti pertempuran binatang buas melawan pejuang kota Shrek. Pasukan undead menderita kerugian besar, dan 10 undead harus mati untuk membunuh satu jiwa buas. Tapi lalu bagaimana? Huo Yuhao mengandalkan kekuatan spiritualnya yang tangguh dan penghalang yang telah ditinggalkan oleh cecer Necromancer Electrolux untuknya, dan memanggil 100.000 makhluk mayat tingkat rendah. Jika mayat hidup ini bentrok dengan pasukan binatang buas di medan pertempuran frontal, mayat hidup itu akan dengan cepat dikuasai. Namun, pasukan Beast Soul telah bertarung selama 2 hari dan 2 malam, sementara Beast Soul top tier saat ini sibuk dalam pertempuran dengan Elite Shrek Academy di sisi lain. Dalam keadaan seperti itu, apa yang bisa dilakukan oleh makhluk jiwa lainnya? 100.000 mayat hidup menerobos barisan mereka dan gangguan yang mereka sebabkan sudah cukup untuk mempengaruhi gelombang pertempuran. Selain itu, meskipun mereka yang tidak mati tidak tahu cara bekerja sama, cedera tidak benar-benar memengaruhi kekuatan bertarung mereka. Titik masuk mereka sangat baik, dan pasukan binatang buas di front barat dan utara turun ke kekacauan. Serangan mereka di kota Shrek sekarang jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Bala bantuan ada di sini. Prajurit Shrek di tembok kota tidak tahu bahwa pasukan mayat hidup adalah bala bantuan mereka, tetapi serangan lambat dari makhluk buas jiwa membangkitkan semangat mereka. Jiwa binatang yang telah naik ke atas dari kedua sisi dipaksa mundur, dan beberapa penguasa jiwa yang tidak lagi sibuk mengambil istirahat sementara ini untuk memulihkan kekuatan jiwa mereka. Raungan marah dan memekakkan telinga menggema tinggi di langit. Awan kuning keemasan bergulung-gulung di langit, dan sosok yang sangat besar bisa terlihat samar-samar berjuang di awan. Ditian tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran di bawah ini, tetapi kekuatannya yang kuat berarti dia masih memiliki koneksi dengan pasukan binatang buas, dan dia masih bisa merasakan situasi mereka. Dia telah menemukan bahwa segala sesuatu berjalan salah, dan dia melipat gandakan upayanya untuk menerobos segel Taoti yang digunakan Penatua Suan dan Penatua Mu bersama untuk menahannya. Pasukan mayat hidup mulai berkurang jumlahnya, dan yang baru tidak lagi dikenakan biaya dari kejauhan. Ada lebih sedikit dan lebih sedikit mayat hidup, tetapi pasukan binatang buas yang mereka serang juga berkurang. Waktu terus berlalu ketika binatang buas menyerang di front utara dan barat memiliki kekuatan bertarung mereka sangat lemah. Boom, boom, boom. Pencahayaan hitam meledak di seluruh awan bercahaya tinggi di langit.
Retakan mulai muncul di langit, Ditian akhirnya akan keluar dari segelnya. Penatua Mu dan Penatua Suan telah menahan Ditian selama 3 hari dengan dukungan pohon emas. Namun, pohon emas telah menghabiskan banyak energi ketika telah menyembuhkan tentara kota, dan ketika itu secara paksa mengusir binatang buas yang membanjiri. Selanjutnya, Ditian bisa merasakan situasi mengerikan yang dialami saudara-saudaranya, dan dia tidak akan terganggu dengan luka-lukanya sendiri ketika ia mencoba untuk keluar dari segel dengan biaya berapapun. Segel itu hampir hancur. Jiwa-jiwa binatang digembleng sedikit ketika mereka mendengar auman Ditian. Emerald Swan berkomunikasi dengan 3 binatang buas lainnya di seberang medan perang, dan akhirnya memberi perintah untuk sementara mundur. Tanda pisah. Pasang binatang yang berkerumun secara bertahap mundur, tetapi mereka berputar di sekitar kota Shrek ke barat laut saat mereka mundur. Mereka harus menyelesaikan masalah di belakang mereka jika mereka ingin memberikan tekanan di depan mereka. Meskipun mereka tidak tahu dari mana datangnya pasukan mayat hidup, hal-hal ini terlalu menjengkelkan. Serangan mereka di kota Shrek bisa berhenti untuk saat ini, tetapi mereka harus memusnahkan para tamu yang tidak disukai ini, apapun yang terjadi. Apa yang terjadi sesudahnya membuktikan kesenjangan antara tentara mayat hidup dan tentara makhluk buas jiwa. Ketika pasukan jiwa binatang dari keempat front mengepung mereka, tidak butuh lebih dari 15 menit bagi mereka untuk menyerbu pasukan mayat hidup, sampai tidak ada satupun makhluk tak hidup yang tersisa. Bahkan sekarang, tidak banyak orang yang bisa melihat siapa bala bantuan mereka dari atas tembok kota Shrek. Tanda pisah. Jiwa binatang telah mundur, tetapi mereka tidak bergerak terlalu jauh. Mereka mulai memakan bangkai-bangkai binatang buas yang telah mati untuk memulihkan diri. Keempat Savage Beast akhirnya bertemu satu sama lain. Mereka tidak berbicara sama sekali, dan wajah mereka tampak hitam. Mereka telah kehilangan pertempuran ini, dan kerugian besar yang mereka derita adalah pukulan berat bagi vitalitas bintang besar Do Forest. Ini terutama benar karena kaisar binatang yang menguntungkan, singa emas bermata 3, telah meninggal. Mereka semua menunggu Ditian untuk melepaskan segelnya. Hanya Dewa Binatang yang bisa membuat keputusan akhir tentang apakah mereka harus menyerang atau mundur. Tanda pisah. Bagian atas tembok kota Shrek sangat buruk dan berantakan. Pada saat yang sama ketika pasukan jiwa buas mundur, semua orang merosot ke tanah di tembok kota. Ini termasuk tentara, guru jiwa, dan bahkan siswa dan guru akademi Shrek dari halaman dalam. Mereka telah dikurung dalam pertempuran sengit selama sehari dan semalam, dan mereka telah menghabiskan terlalu banyak energi baik dalam pikiran maupun tubuh. Pada saat ini, hampir tidak ada orang yang masih bisa berdiri di tembok kota Shrek. Dorongan untuk semangat yang disebabkan oleh kedatangan bala bantuan menghilang dengan mundurnya jiwa binatang buas, dan hanya kelelahan yang tertinggal. Keempat Savage Beast tidak mengetahui hal ini, tetapi jika mereka melanjutkan serangan lain pada saat ini, mereka mungkin akan mencapai hasil yang mengesankan. Semua orang dari Tang Sekte juga terpuruk lemas di tanah. Kelompok ini termasuk Nan Suishui, Nan Qiuqiu, dan Ye Gui. Pakaian semua orang ternoda oleh darah binatang buas. Kenyataan membuktikan bahwa strategi pertempuran yang Bei Bei telah atur sangat masuk akal. Mereka mengandalkan saling kimia dan seberapa dekat mereka satu sama lain untuk mempertahankan diri sebagai satu tubuh bahkan di saat-saat terberat. Nan Suishui adalah Sol Douluo, dan selain Ye Gui dan Nan Qiuqiu, mereka bertiga menjadi bala bantuan yang efektif. Meskipun semua orang terluka, semua orang berhasil selamat. Ji Joechen menjadi selebriti paling cemerlang di tembok kota selatan setelah pertempuran ini. Dia telah membunuh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dengan pedang penghakimannya, dan ada banyak prajurit dan penguasa jiwa dari pasukan pertahanan kota Shrek yang berteriak, Dewa Pedang. Pada saat ini, Dewa Pedang mereka tidak bisa menjaga dirinya bersama lagi, dan dia terengah-engah saat bersandar ke benteng. Namun, tidak sedikit pun kelelahan terlihat di matanya, hanya ada kegembiraan. Ya, dia telah berhasil mencapai pemahaman yang lebih baik tentang permainan pedang melalui pertempuran ini, dan telah mencapai beberapa terobosan dengan kekuatannya sendiri. Sejak dia bertemu dengan Jing Zian, banyak hal baru telah ditambahkan dalam hidupnya.
Kali ini, dia mengandalkan pertempuran terus-menerus dan bahaya ini untuk memasukkan elemen baru ini ke dalam niat pedangnya. Baginya, melakukan itu lebih penting daripada meningkatkan kekuatan jiwanya. Bei Bei juga terengah-engah dengan cara yang sama, tetapi ada ekspresi kecemasan di wajahnya saat dia menatap ke langit. Risiko Shrek belum sepenuhnya terselesaikan. Lihat, apa itu? Tiba-tiba Susan Shi mengangkat tangannya secara paksa dan menunjuk ke langit. Semua orang mengikuti arah yang ditunjuk jarinya, dan bisa melihat bayangan melayang di udara di kejauhan. Bayangan ini datang langsung ke kota Shrek, dan turun ke tembok kota. Jejak api hijau berkedip-kedip dengan gambar aneh mengikuti di balik bayangan ini. Api hijau adalah tanda Shrek. Itu juga berarti bahwa orang ini, yang terbang kembali dari kejauhan, ramah. Bala bantuan. Mata semua orang berbinar ketika mereka berpikir tentang seruan Penatua Song dari sebelumnya. Tembok kota Shrek sedang berenang bersama para korban yang terluka dan kelelahan, tetapi binatang buas telah menderita kerugian jauh lebih berat daripada Shrek. Cukup banyak master jiwa yang tewas dalam pertempuran, tetapi ada banyak lagi yang selamat. Anggota Tang Sekte bergetar ketika mereka merasakan gelombang undulasi spiritual yang aneh, dan bayangan yang terbang di udara mendarat di samping mereka. Malam itu gelap, tetapi bayangan ini membawa sinyal hijau Shrek, jadi sosoknya yang menjulang sangat jelas. Orang ini dengan cepat turun dari langit dan mendarat di atas tembok kota. Selanjutnya, ia mendarat di tengah anggota Tang Sekte. Yu Hao. Semua orang dari Sekte Tang terperosok dalam kelelahan ekstrim pada saat ini, tetapi mereka tidak bisa membantu tetapi berseru dengan kejutan yang menyenangkan ketika mereka melihatnya. Iya. Bukankah itu Huo Yuhao yang turun dari langit? Huo Yuhao telah memulihkan kekuatan spiritualnya dan merasakan perubahan di kota Shrek pada saat yang sama. Dia telah berhasil melarikan diri dari bawah hidung Evil Tyrant King, jadi tidak sulit untuk membayangkan seberapa kuat kekuatan spiritualnya. Ketika dia menemukan bahwa pasukan binatang buas untuk sementara mundur, dia terbang ke kota Shrek tanpa ragu-ragu. Tentu saja, ia mengambil jalan memutar panjang untuk menghindari binatang buas yang terkonsentrasi di bagian barat laut, dan tiba di sisi selatan kota. Dia menggunakan deteksi spiritual dan dengan cepat menemukan teman-temannya. Kakak tertua, kakak senior kedua, kakak senior ketiga, aku kembali. Air mata mengalir di mata Huo Yuhao ketika dia melihat teman-temannya berserakan di tanah. Namun, dia tidak menangis terseduh-seduh. Sebaliknya, ia dengan cepat melepaskan kekuatan spiritualnya untuk memeriksa luka semua orang. Dia menghela nafas lega ketika dia yakin bahwa semua orang kurang lebih baik, dan duduk di samping Bei Bei. Bei Bei menatap Huo Yuhao dan memaksakan tawa ketika dia berkata, "Kamu semua sudah kembali, Yuhao. Kamu benar-benar telah menyebabkan bencana kali ini." Petik 2. Huo Yuhao memaksa tertawa juga dan berkata, "Saya tahu, dan saya minta maaf. Kakak senior tertua, saya." Susan Shi berkata, "Sudah cukup, Bei Bei. Bagaimana Anda bisa menyalahkan Yuhao atas bencana ini? Dia tidak tahu bahwa Kiwer adalah singa emas bermata 3. Apakah Anda mengatakan bahwa Yuhao kita seharusnya mati?" Petik 2. Bei Bei berbalik ke arah Huo Yuhao dan mendesah pelan. "Kamu seharusnya tidak kembali." Huo Yuhao balas menatap Bei Bei dan berkata, "Aku harus kembali, kakak senior tertua." Bei Bei memelototinya. "Gelombang buas masih ada di sini. Tidakkah kamu menganggap bahwa kamu akan membuat percikan untuk Shrek dan Tang Sek?" Petik 2. Huo Yuhao menatap luka di langit yang semakin besar. "Apakah Penatua Suan menyegel di Tian? Gelombang buas ini akan segera berakhir." Petik 2. Kegembiraan mengalir di mata Bei Bei. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, Penatua Suan bukan satu-satunya. Nenek moyang kita juga ada di sana." Petik 2. Leluhur. Huo Yuhao tertegun sejenak sebelum pulih. Matanya berbinar ketika dia bertanya, "Kamu, maksudmu, guru kita juga ada di sana?" Emosi Huo Yuhao berdesir, dan semua orang dari Tang Sekte di sekitarnya langsung merasakan gelombang tekanan spiritual yang berkembang memancar dari tubuhnya, menggoncangkan hati semua orang. Bei Bei berseru dengan heran, "Yuhao, kekuatan spiritualmu